definisi secara umum itu belum kita bahas. Definisi secara umum adalah penggunaan atau kata ungkapan dalam bahasa yang merujuk pada situasi atau konteks saat ujaran dilakukan. Berikut adalah beberapa pengertian definisi menurut para ahli ya. Jadi secara umumnya itu definisi adalah penggunaan bahasa yang merujuk pada situasi atau konteks ujaran yang dilakukan. Nababan dalam jurnal utama tahun 2012 halaman 1 dalam kegiatan berbahasa sering digunakan kata-kata atau frase yang rujukannya berbeda-beda atau berganti-ganti tergantung pada siapa yang menjadi pembicara saat atau waktu tidak tutur. Jadi tergantung pada pembicara tersebut mengenai frasa-frasa ya atau kata-kata yang digunakan untuk menjadi tidak tutur. Jadi dan tempat digunakannya kata-kata itu. Dalam bidang linguistik terdapat pula istilah rujukan atau sering disebut referensi ya, yaitu kata-kata frase yang menunjuk kepada kata frase atau diungkapkan atau ungkapan yang akan diberikan. Mungkin secara jajal ditarik benang merah bahwa dari 6 bulan ini ada itunya apa kata atau frase atau ungkapan yang diberikan juga. Nah ini tadi yang sudah saya bahas ya yang dua. Nah, dari ketiga pendapat tersebut saya menyimpulkan bahwa definisi adalah fenomena dalam kegiatan berbahasa di mana kata-kata atau frasa-frasa mengacu pada sesuatu yang bergantung pada siapa yang berbicara, waktu dan tempat di mana tuturan terjadi. Dalam lingkungan linguistik definisi sering disebut sebagai referensi. Definisi ini berkaitan dengan erat dengan konteks penutur dan dibagi menjadi 5 jenis dalam pragmatik, termasuk definisi orang, definisi waktu, definisi tempat, definisi wacana, dan definisi sosial. Ya, yang selanjutnya itu ada tidak tutur. Nah, tidak tutur secara umum adalah tindakan yang berupa tuturan atau ujaran yang dilakukan oleh seorang dalam interaksi sosial. Ya, ini mungkin sebagian dari interaksi sosial dalam kita berbicara atau saling menyapa lah dalam hubungan sosial itu gunanya tidak tutur gitu. Tidak tutur adalah teori ini menurut Ilham. Menurut Ilham dalam jurnalnya 2011 halaman 2 itu menyebutkan bahwa tidak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya oleh penuturnya. Jadi ada hubungannya tuturan dengan yang dilakukan oleh penuturnya. Jadi hubungan seperti apa? Yaitu tindakan yang tidak tutur kan artinya tindak yang dilakukan oleh penutur. Jadi kan tidak tutur. Nah, itu mungkin ada terkait hubungannya tindakan dengan tuturan yang dilakukan oleh orang tersebut. Gitu. Yang kedua ada Nurmaila dalam jurnalnya 2011 halaman 2. Dalam jurnalnya itu menyatakan bahwa tidak tutur merupakan salah satu sumber kajian dari pragmatik yang mengacu pada penggunaan bahasa berdasarkan pada konteks dan pragmatik. Jadi menurut Nurmaila itu bahwa tidak tutur merupakan salah satu sumber kajian dari pragmatik. Nah, kembali lagi kepada pragmatik, sumber kajiannya itu ada di situ. Itu menurut Nurmaila. Yang ketiga ada menurut Ikhwanul Dapirov tahun 2017 halaman 10 yaitu menyebutkan bahwa dalam penelitian menyatakan bahwa tidak tutur adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh melakukan ujaran atau tuturan yang memiliki tujuan tertentu. Jadi menurut Ikhwanul Dapirov itu ada maksud tujuan tertentu untuk tidak tutur ya. Maksudnya itu seperti apa? Mungkin ada poin-poin dalam tidak tuturnya itu menyampaikan mau ke apa gitu. Jadi seperti itu. Nah dari ketiga pendapat tersebut saya menyimpulkan lagi tidak pernah adalah konsep dalam pragmatik yang mengkaji makna bahasa berfokus pada hubungan antara tuturan dengan tindakan. Nah yang seperti tadi yang saya bilang bahwa tuturan dan tindakan saling berhubungan yang dilakukan oleh penutur. Hal ini melibatkan penggunaan bahasa berdasarkan konteks dan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh penutur. Nah jadi ada tujuan tertentu untuk tidak tutur itu sampaikan, itu tujuannya untuk mengarah seperti apa, itu ada tujuannya. Sehingga tidak tutur merupakan sumber kajian penting dalam bidang pragmatik. Gitu. Implikatur lah. Apa sih itu implikatur? Secara umum adalah makna yang tersirat atau tersedia di balik ujaran yang diucapkan. Nah, dalam
dalam suatu makna yang tersirat kan itu ada ujaran. Nah, ujarannya seperti apa? Ya mungkin secara tidak langsung untuk menyampaikan suatu cinta kan itu ada kalimat makna yang tersirat untuk menyampaikan sebuah rasa yang terpendam gitu di balik ujaran yang diucapkan orang tersebut. Nah, di sini ada ketiga pendapat. Yang pertama dari Fritz dan Harnis dalam jurnalnya Sari et al. Tahun 2021 halaman 3 menyatakan bahwa pada hakikatnya implikator adalah makna yang terselubung dari sebuah tuturan. Implikator adalah ujaran atau ungkapan yang menyiratkan sesuatu berbeda dari yang sebenarnya diucapkan. Nah, sini menurut Fritz dan Harnis itu ungkapan yang menyiratkan. Nah, ada yang menyiratkan, menyirat seperti apa ya? Ada ras, ada itunya lah yang ingin disampaikan di dalamnya ya, rasa kalimat tersirat. Yang menurut Rahmat dan Bujati dalam jurnalnya dari 2022 halaman 2, implikator adalah ujaran atau ungkapan yang memiliki makna yang berbeda dengan yang sebenarnya. Rahmat ini berbeda lagi dengan pendapat yang nomor 1. Itu pendapatnya ini sedikit berbeda ya. Berbedanya mengapa? Karena ungkapan yang memiliki makna itu, setiap makna itu berbeda-beda. Oke, siap. Nah, yang menurut saya adalah ujaran pada artikel yang biologik itu menemukan bahwa sebuah tuturan dan mengimplikasikan profesi yang merupakan bagian dari tuturan yang bersangkutan. Ya, dapat yang mengaplikasikan profesi yang bakal merupakan bagian dari tuturan yang bersangkutan. Profesi yang diimplikasikan itu disebut implikator lah, gitu. Jadi dari ketiga pendapat tersebut saya menyimpulkan bahwa implikator adalah makna terselubung dalam sebuah tuturan atau ungkapan yang berbeda dari makna yang merujuk pada proposisi yang tidak secara langsung disampaikan dalam tuturan itu sendiri, tetapi dapat diambil atau disiratkan dari konteks atau situasi pembicaraan. Implikator merupakan salah satu konsep penting dalam analisis pragmatik bahasa. Mungkin bisa ditarik benang merah bahwa implikator adalah sebuah makna tersirat ya dalam sebuah tuturan. Selanjutnya ada peranggapan. Nah, peranggapan secara umum merupakan peranggapan adalah proposisi adalah asumsi kesimpulan penutur sebelum melakukan tuturan yang dianggap dipahami oleh mitra tutur. Ya, yang pertama dari Levinson dalam jurnalnya Putri tahun 2012 halaman 2 mendefinisikan bahwa peranggapan adalah suatu hal yang dipercaya sebagai latar belakang kaitannya dengan tuturan yang dimiliki oleh penutur dan tutur sebagai tuturan yang sesuai dengan konteks. Nah, menurut Yule ini berbeda lagi bahwa peranggapan adalah suatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Nah, menurut Fatmawati ini beda lagi. Peranggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan yang tidak perlu diutarakan. Nah, dari ketiga pendapat yang berbeda ini saya menyimpulkan lagi biar sama lah, biar selaras. Walaupun pendapat yang berbeda-beda tapi tujuannya itu harus ada yang bisa diambil gitu. Jadi menurut ketika pendapat tersebut peranggapan merujuk pada hal yang diasumsikan atau dianggap oleh penutur sebagai latar belakang atau kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan ini bersama antara penutur dan pendengar. Peranggapan ini tidak selalu perlu diungkapkan secara eksplisit dalam tuturan karena dianggap sebagai asumsi yang sama antara penutur dan pendengar gitu. Selanjutnya ada strategi tutur ya. Strategi tutur secara umum cara atau tindakan yang dilakukan oleh penutur dalam berkomunikasi dengan mitra tuturnya. Yule dalam jurnal Kia Algorithm dan Wisman tahun 2016 dalam 2 menyatakan bahwa strategi penutur biasanya diterapkan dalam suatu kelompok maupun secara keseluruhan. Penutur itu mungkin hanya sebagai suatu pilihan yang dilakukan oleh seorang penutur secara individu pada kejadian tertentu. Ini pendapat Yule cuma mungkin dikolaborasikan dengan pendapat lagi dalam jurnal Hairul tahun 2021 halaman 2 menyampaikan bahwa strategi bertutur adalah bagaimana cara kita bertutur agar menghasilkan suatu ujaran yang menarik dan dapat dimengerti oleh lawan tutur. Ini menurut Brown dan Levinson dalam Kia Algorithm membagi strategi bertutur itu menjadi 5. Ada wajib itu strategi bertutur. Ada strategi bertutur yang terus terang tanpa basa-basi, ada strategi bertutur dengan basa-basi, kesatuan positif atau BTKDB. Yang ketiga ada kesatuan negatif, strategi bertutur dengan basa-basi, kesatuan negatif BTTKN. Yang keempat ada BSS,
saling bertutur samar-samar ya. Yang kelima ada saling bertutur dalam hati, dalam atau diam, titik H. Ya, dari ketiga kesimpulan tersebut saya menyimpulkan bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saling bertutur adalah pendekatan atau metode yang digunakan dalam berkomunikasi dan penggunaannya bisa bervariasi tergantung pada situasi, kebutuhan dan preferensi individu. Ini mencerminkan kompleksitas dalam berkomunikasi dan pentingnya memilih strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan komunikasi kita. Gitu. Ya, terima kasih. Sampailah pada penghujung presentasi saya. Baik, terima kasih pemaparan materi yang baik dari saudara Hima. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon acungkan tangan. Apa yang membedakan pragmatik dengan sistematik? Itu Mas Bima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Mbak April, dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Aprilia Purwaningtyas dengan NIM akhir 41. Izin bertanya pada kelompok 1. Dapatkah Anda memberikan contoh konkret dari implikator dalam percakapan sehari-hari? Terima kasih. Oke, siap. Selanjutnya Mbak Selvi ya, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Tika Sylvia dengan NIM 210104056. Izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang dimaksud penggunaan bahasa berdasarkan pada konteks dan pragmatik pada slide ke-9 pada pendapat yang disampaikan Nur Malan di jurnalnya tahun 2010. Terima kasih. Nah, untuk waktu yang tidak panjang, kami akan membawa 3 pertanyaan saja dan kemudian saya serahkan untuk saudara Hima untuk menjawab. Ya, terima kasih, pertanyaan juga sangat bagus dari Mas Reza. Mas Reza bertanya mengenai apa tadi Mas Reza, mungkin bisa diulang mengenai itu ya, pragmatik dan perbedaan pragmatik dan sistematik ya. Jadi pragmatik berkaitan dengan bagaimana bahasa digunakan dalam konteks komunikasi yang sebenarnya, termasuk unsur seperti maksud, tujuan, konteks, dan implikasi sosial. Ini fokus pada bagaimana kita memahami dan menggunakan bahasa dalam situasi nyata. Nah, sedangkan semantik itu di sisi lain berkaitan dengan studi tentang makna kata dan kalimat dalam bahasa itu sendiri. Berlepas dari kata, konteks komunikasi ini fokus pada makna kata dan kalimat secara isolasi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual. Jadi perbedaan utama adalah bahwa pragmatik berfokus pada bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sementara semantik berfokus pada makna bahasa dalam isolasi. Mungkin seperti itu jawabannya Mas Reza. Apakah cukup menjawab, Pak Bro? Ya, cukup. Terima kasih Mas Bima. Oke. Sehingga saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Selvi ya, mengenai apa sih penggunaan bahasa berdasarkan pada konteks dan pragmatik, seperti itu Mbak Selvi? Iya, benar. Ya, jadi menunjukkan bahwa arti sesuatu dalam bahasa seringkali tidak hanya didasarkan pada makna leksikal atau gramatikal kata atau kalimat itu sendiri, tapi juga pada bagaimana atau kata kalimat tersebut terhubung dengan situasi dan tujuan komunikasi. Misalnya dalam sebuah percakapan, kata maaf bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks. Bisa menjadi permintaan maaf, tanda sopan santun, atau bahkan sebagai permintaan untuk mengulangi suatu. Seperti itu Mbak Selvi. Apakah cukup menjawab? Baik, menjawab. Terima kasih Mas Bima. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak April mengenai apa pertanyaan, mungkin pertanyaan bisa diulang. Pertanyaannya, dapatkah kelompok Anda memberikan contoh konkret dari implikator dalam percakapan sehari-hari? Ya, pertanyaan saya akan jawab. Pertanyaan sangat bagus dari Mbak April ya. Kalau sulit ya. Jadi jawabannya
Contoh implikator adalah makna yang tersirat atau tersirat dalam percakapan sehari-hari. Berikut ada beberapa contoh implikator dalam percakapannya. Contoh implikator konvensional, seseorang bertanya pada temannya, apakah kamu ingin ikut pergi ke pesta malam ini? Temannya menjawab, aku memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Implikator positif dari jawaban tersebut adalah teman tersebut mungkin tidak akan datang ke pesta karena tersebut. Contoh implikator generalisasi, seseorang berkata anak-anak selalu mengucapkan rumah. Implikatornya adalah bahwa anak seringkali membuat kekacauan di rumah meskipun tidak semua anak selalu melakukannya. Contoh implikator penyiratan, seseorang berkata aku sangat lapar. Implikatornya adalah bahwa mereka ingin makan sesuatu. Contoh implikator kuantitatif, seseorang bertanya apakah kamu punya waktu. Jika temannya menjawab sedikit, implikatornya adalah bahwa mereka memiliki sedikit waktu tapi mungkin masih bisa membantu. Contoh implikator relevansi ya, seorang berkomentar cuaca hari ini sangat cerah. Implikatornya adalah bahwa cuaca tidak relevan dalam konteks pertemuan bisnis dan komentar tersebut mungkin mencoba mengalihkan perhatian dari topik lain. Implikator dapat berubah-ubah tergantung pada konteks penggunaan kata dalam percakapan sehari-hari. Mungkin jawabannya seperti itu, Mbak Wil. Apakah cukup menjawab? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Pertanyaan sudah kami jawab semua ya. Mungkin itu presentasi dari saya. Kamu ya. Saya menutup dengan kata-kata ya, mungkin dengan sebuah kata-kata ya. Mohon maaf jika presentasi saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanya dulu yang kita pernah bersama. Oke, dari saya. Dari Mbak Ina monggo. Mungkin itu dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kata yang kurang berkenan. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.